kita akan membuktikan apakah budaya itu mempunyai pengaruh, mempunyai kekuatan sosial untuk membentuk perilaku. Benar apa enggak ini? Bisa ya. Ya, jadi budaya itu umumnya mempunyai kekuatan sosial membentuk perilaku karyawan atau SDM ya. Sehingga kalau SDM itu biasanya punya perilaku sendiri-sendiri ya, perilaku sendiri. Contohnya SDM ini berasal dari Kalimantan, dari Sumatera ya, asal daerahnya dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa. Terus kemudian dia masuk ke suatu perusahaan asing gitu ya, perusahaan asing. Pertama perusahaan kayak misalkan perusahaan Jepang, bekerja di suatu perusahaan Jepang. Di situ perusahaan mempunyai aturan ya yang harus ditaati oleh siapa? Oleh karyawannya, ya, oleh seluruh karyawannya. Sehingga di dalam suatu perusahaan tersebut membentuklah suatu budaya. Jadi perilaku-perilaku yang tadinya di luar itu kemudian masuk di dalam suatu perusahaan yang mempunyai budaya yang kental, yang kuat, taat dengan peraturan, disiplin dengan kerja, terus kemudian ya disiplin dengan kerja kayak gitu. Sehingga perilaku-perilaku ini yang tadinya di luar ini dia bekerja ya hanya sebatas dia untuk mencari mencari uang untuk bekerja, tetapi beda lagi kalau di dalam suatu perusahaan tersebut, terutama di perusahaan budaya yang Jepang, uang itu bisa nomor sekian. Tetapi yang dinilai itu adalah loyalitas dan workaholic itu kayak apa ya, kerja terus gitu ya. Ya, kerja terus. Orang Jepang kan gitu biasanya. Dia kan kalau kerja itu mulai pagi sampai malam. Dia hobinya memang hobi kerja. Dia tapi kalau menekuni sesuatu bidang, dia tekuni sampai dia kayak spesialis gitu ya. Spesifik sekecil apapun dia diteliti seperti kayak gitu. Itulah budaya Jepang. Tapi kalau kemudian di budaya perusahaan tersebut membentuk suatu kedisiplinan dari masuk kerja sampai pulang kerja, mulai dari kemudian istirahat, ada istirahat kan makan terus kemudian mungkin beribadah gitu ya, ibadahnya juga harus tingkatkan. Makan itu ada tata tertibnya. Makan tidak bisa ngambil sendiri, tetapi di kantin itu dia bisa pegang. Saya pernah masuk di budaya Korea ya, perusahaan Korea kayak LG. LG itu kan Korea di Cibitung itu. Saya pernah ke sana masuk. Pada saat makan siang itu apa yang terjadi? Budaya perusahaan di situ menertibkan kedisiplinan suatu karyawannya ya. Karyawannya kalau makan itu tidak, pada saat di kantin itu antri baris membawa bagi masing-masing. Terus kemudian ke depan petugas dikasih kasih nasi, kemudian mau sayur, mau lauk, kemudian makan di tempat meja dengan bagi yang sama, semua sama, rata. Setelah itu, kalau dia makan, dia kembalikan piring kotornya, kemudian baginya itu sudah budaya. Nah, dari pembentukan seperti kayak gitu, masing-masing karyawan akan terbentuk perilaku. Ya, ada kekuatan sosial untuk membentuk suatu perilaku. Itu yang terjadi di sana. Itu saya juga mengalami sendiri di sana kebetulan pas saya beberapa hari di LG gitu. Itu yang terjadi. Tapi ada juga di perusahaan yang mempunyai budaya yang tidak seperti itu. Ya, sehingga asumsinya kalau ada karyawan yang mungkin setelah dia bekerja di LG kemudian kerja di tempat yang lain mempunyai budaya yang beda, dia mempunyai perilaku yang lebih disiplin ya, mempunyai disiplin. Dia mulai kerja jam sekian, pulang cepat waktu gitu ya. Terus kemudian jadi perilaku menyimpang SDM itu sangat minim lah. Insya Allah kayak gitu. Ini merupakan suatu budaya perusahaan. Ya. Mentransfer budaya perusahaan mungkin merupakan tantangan yang cukup besar. Ketika operasi perusahaan diterapkan di negara lain, budaya perusahaan yang ada menyatukan gaya dan perilaku semuanya. Ya, jadi ini juga transfer budaya, ya, transfer budaya dari budaya yang disiplin dia ketika kerja tersebut mempunyai budaya yang bertentangan, ya, yang bertentangan. Lama-kelamaan SDM tersebut juga akan menyesuaikan budaya yang ada di dalam situ, ya. Ini menyatukan gaya dan perilaku semuanya. Beda semuanya. Oke, selanjutnya bila karyawan tidak memiliki prinsip budaya yang kuat ketika karyawan bertugas ke luar negeri, perusahaan multinasional, mereka akan bingung sehingga tidak tahu harus yang dilakukan apa. Ini karena karyawan tersebut tidak bisa menyesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada lama, ada di dalam perusahaan tersebut.
Kalau dia mau keluar negeri, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia kerja dengan datang seenaknya, tidak sesuai dengan jam kerja dan pulang kerja, pada saat pulang kerja, dia akan merasa mempunyai tidak nyaman, ketidaknyamanan di dalam perusahaan tersebut, perusahaan multinasional, ya, tidak nyaman, tidak sesuai. Kerja kalau di Indonesia 8 jam, ya, normalnya 8 jam. Setelah dia kerja di luar negeri, ya, apa yang terjadi? Lebih dari 8 jam. Nah, jadi ini ada kebingungan, ya, ketidaknyamanan juga yang terjadi di situ, ya. Ya, tiga karakteristik yang membedakan jasa, perusahaan jasa terutamanya, dan produksi, perusahaan jasa dan perusahaan produksi yang kesemuanya memiliki status, memiliki, ya, yang memiliki. Kemudian ini pada sektor jasa. Ini tiga karakteristik yang membedakan antara perusahaan jasa dengan produksi, ya. Kalau perusahaan jasa melibatkan sesuatu yang tidak berwujud, ya, tidak berwujud. Jasa itu tidak wajib, tidak harus, atau tidak mempunyai barang berwujud. Tidak ada barang. Dia jual lewat online gitu, ya, dari mulut ke mulut. Dia hanya menjualkan katalog gitu, ya. Nah, ini tidak berwujud. Tetapi di produksinya dia terlibat, ya, suatu yang berwujud. Proses produksinya ada. Ya, sini proses produksi ada, ya, mulai dari bahan baku, proses produksi, terus kemudian barang jadi, packing, ya, sampai ke konsumen. Ini ada proses manufaktur. Kalau perusahaan jasa yang kedua, yaitu konsumen dan karyawan biasanya bekerja sama dalam proses produksi dan pengiriman, ya. Ini konsumen. Kemudian yang kalau di manufaktur produksi tidak ada kerjasama antara konsumen dan karyawan dalam pengiriman, karena apa? Konsumen ini adalah pengguna terakhir. Karyawan ini adalah proses produksi dan pengiriman proses deliverynya. Jadi tidak ada kerjasama. Kalau di sini kan jasa kan kerjasama antara proses produksi pengiriman, ya. Jadi proses pengirimannya, ketemu di mana barangnya, ya, antara konsumen dan karyawan itu saling berkomunikasi tatap muka, ya, tatap muka. Tapi kalau di sini tidak ada kerjasama, tidak ada tatap muka. Proses produknya di pabrik, konsumennya ketemunya di Indomaret, gitu, ya. Nah, itu, ya, ada temunya. Terus kemudian di produksi sektor jasa, produksi dan konsumsi berjalan simultan. Segera setelah jasa diproduksi, jasa diterima dan dikonsumsi oleh konsumen, ya. Kalau yang di manufaktur, produksi dan konsumsi berjalan tidak simultan, ya. Konsumen menggunakan barang setelah proses produksi selesai, ya. Oke, di sini ini tiga karakter. Saya lanjut, implikasi sektor jasa terhadap pengolahan SDM, melakukan pekerjaan pada saat melayani konsumen. Ya, ini jasa, ya, melayani dia konsumen, dan ini artinya karyawan harus benar-benar mampu melayani, ya, menjelaskan produknya, gitu, ya, sesuai yang dia tawarkan. Kalau manajemen marketing properti kan itu dia kan harus bisa menjelaskan lokasinya, bentuk bangunannya, desainnya, ya, terus kemudian terkait dengan finansial, finance-nya, keuangan, ya, sistemnya kredit atau tunai atau gimana, ya. Nah, ini tugas karyawan, artinya harus benar-benar mampu dia menguasai produk knowledge-nya, ya. Perusahaan jasa akan lebih menguntungkan bila memperhatikan sikap pribadi karyawan seperti keramah tamahan, senyum, suka tersenyum, bukannya keterampilan semata, ya. Jadi memang kalau dari bidang jasa, bank terutama, ya, detailer, ya, memang harus ramah untuk melayani, ya, senyum, diajak ngobrol, apalagi di CS tuh. Kalau Anda masuk ke perbankan, ya, kayak di bank, mungkin di BSI, terus kemudian di BCA, di Mandiri, ya, mereka terutama yang di front office itu depan itu kan di teller ataupun di CS itu mereka kan ramah-ramah, ya. Front office terutama di pertama gateway-nya kan di mana? Di sektor mana? Security. Kita masuk senyum, selamat pagi Bapak, apa yang bisa kita bantu? Ada yang bisa bantu? Ya, ini jelaskan, ya, sampai diantar ke tempat duduknya. Mohon ditunggu Pak, ini ada nomor antrian sebagainya. Ini ramah, ya, suka tersenyum, yang menyampaikan sesuatu yang ya ini kan jasa, kayak seperti itu, ya.
Harusnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, maka ya konsumen akan lari ke tempat lain. Ya. Bimbingan sektor manufaktur terhadap pengolahan SDM di perusahaan yang terus-menerus berusaha melakukan perbaikan, tidak saja menginginkan karyawan memiliki keahlian teknikal, namun juga berkemampuan untuk bekerjasama dengan sesama karyawan. Nah, ini ya, selain tenaga ahli mempunyai keahliannya dia masing-masing, dia juga harus mampu untuk bekerjasama dengan karyawannya. Ada beberapa karyawan yang tidak bisa bekerja sama dengan karyawan yang lain, maka akan tidak bisa menghasilkan output yang maksimal. Apa kalau tidak menghasilkan output yang maksimal, karyawan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Ada pemborosan di situ, ya. Maka di setiap sektor manufaktur SDM itu harus karyawan terutama harus memiliki kerjasama antar karyawan, ya, antar karyawan harus saling kompak. Jadi ya, proses produksi di situ membutuhkan suatu kekompakan kerjasama yang tinggi di dalam proses produksi. Kalau dia karyawan tersebut, ini bukan tugasku, itu bukan tugasmu, ini, itu akhirnya dia kan nggak bisa kerjasama. Ini yang akan bisa membuat perusahaan mengalami kerugian yang cukup banyak. Gitu ya. Oke, saya akhiri ya, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.